Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fauziah, NPM 19 1415 1009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dari jurnal pendugaan parameter demografi dan persebaran spasial biawak komodo di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Indikator pembahasan yaitu ada 4 bab. Pertama, pendahuluan, metodologi, kesimpulan, dan hasil pembahasan. Pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada beberapa poin di latar belakang, yaitu pertama, komodo merupakan salah satu reptil langka, dilindungi, dan hanya ditemukan di Taman Nasional Komodo. Artinya, hewan komodo ini termasuk jenis dalam penangkaran in situ. Kedua, satwa ini merupakan satwa endemik dan keberadaannya hanya tersebar di Pulau Komodo. Ketiga, reptil berukuran besar ini langka dan terancam punah dan dilindungi oleh undang-undang. Keempat, komodo merupakan menurut Mulyana dan Ridwan, selain banyak menarik perhatian dan mengundang kekaguman dari masyarakat umum, komodo juga banyak menarik perhatian para ilmuwan. Padahal, perkembangan parameter demografi dari waktu ke waktu sangat diperlukan bagi analisis kelestariannya di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada beberapa aspek ilmiah mengenai komodo telah diteliti, namun aspek demografi tersebut belum sepenuhnya terungkap. Tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu menilai parameter demografi komodo terbaru, yang kedua, menduga populasi hipotetik komodo dalam beberapa tahun ke depan, yang ketiga yaitu mengetahui bentuk sebaran spesial komodo. Metodologi ada 3, waktu, lokasi, alat, dan bahan. Waktu penelitian ini yaitu pada tahun 2008 yang dilakukan kurang lebih selama 2 minggu. Lokasinya ada di Pulau Rinca, SPTN 1 Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Global Position System atau GPS, pin band dan tali sheet. Untuk objek yang digunakan yaitu populasi komodo. Parameter dalam pengamatan komodo ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi populasi komodo di hubungan waktu perkembangan dengan tipe habitat. Kemudian analisis data. Nah, untuk mengetahui komposisi jenis dan struktur vegetasi dilakukan analisis vegetasi di hutan gugur sebanyak 1 jalur dengan panjang 200 meter. Metode lanjutan. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yang pertama yaitu ukuran dan kepadatan populasi. Pada hutan gugur memiliki kepadatan lebih tinggi daripada savana. Nisbah kelamin atau sex ratio ditemukan 51 individu komodo jantan dan 17 individu komodo betina. Kelahiran dan kematian. Untuk angka kelahiran dari jumlah tetasan terhadap total individu sebesar 11,27. Nilai tersebut menyatakan bahwa tingkat kelahiran komodo cukup tinggi. Yang kedua yaitu bentuk sebaran spasial. Nah, bentuk sebaran komodo dari kedua habitat yaitu hutan gugur dan hutan savana adalah mengelompok. Nah, komodo lebih sering ditemukan di daerah savana yang terdapat pohon-pohon yang digunakan komodo untuk istirahat. Kondisi vegetasi. Di hutan musim gugur terdapat 11 jenis tumbuhan tingkat di mana jenis Altonia scolaris memiliki indeks penting atau INP sebesar 58,24%. Sedangkan yang terendah yaitu 6,42. Penutupan tajuk di hutan gugur dapat melindungi komodo dari cahaya matahari sekaligus memudahkan berburu mangsa untuk santapannya. Pada kerapatan jenis vegetasi tingkat semai 27,5 inch per HA, pancang 20 in per HA, tiang 20 in per HA, dan pohon 122,5 in per HA. Kemudian masih merasa mudah untuk melihat berburu mangsa. Faktor apa yang mempengaruhi populasi komodo? Yang pertama yaitu
perburuan satwa mangsa komodo. Nusa Timur, sebagai pakan utama komodo, menjadi sasaran perburuan liar yang akan dilakukan oleh masyarakat di luar kawasan, baik secara langsung maupun menggunakan anjing. Kedua, perubahan habitat. Perubahan habitat non-alam mempengaruhi kemampuan komodo untuk melangsungkan hidupnya. Ancaman terhadap habitat komodo akan sangat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan reproduksi yang akhirnya akan menyebabkan populasi komodo menurun. Yang ketiga yaitu perubahan habitat. Daerah savana menjadi bagian penting bagi kehidupan komodo. Berbagai aktivitas sering dilakukan komodo di savana. Yang keempat yaitu pengumpanan. Selama penelitian ditemukan komodo berburu rusa maupun kerbau. Bukti bahwa komodo muda yang melakukan perburuan dan menyebabkan luka pada mangsa. Hubungan waktu penjumpaan dengan habitat. Poin pertama, peluang penjumpaan di savana pada pagi hari sebesar 88%. Yang kedua, menjelang siang hari, melakukan aktivitas di pohon seperti istirahat tidur atau menghindari serangan dari predator maupun komodo lainnya. Yang ketiga, pada hutan gugur, peluang penjumpaan di pagi hari sebesar 80% dan sore menjadi 20%. Wisatawan yang datang ke TNK untuk melihat komodo dapat dilakukan pada pagi hari karena peluang untuk melihat komodo lebih tinggi dibandingkan siang hari ataupun sore hari. Bab terakhir yaitu kesimpulan. Ada dua kesimpulan. Bentuk sebaran spasial komodo adalah mengelompok dengan peluang penjumpaan savana pagi hari sebesar 88%, pemeliharaan tetasan sehingga tingkat kematian rendah, dan perlindungan jenis-jenis satwa yang menjadi mangsa alami komodo. Berikut sumber literatur. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.